Halo Pak, selamat pagi sebelumnya. Ya, selamat pagi. Oke, bisa apa mengaktifkan on cam-nya? Oh iya, sebentar ya Pak. Ya, sebelumnya ini Pak, jadi saya mau diskusi dengan Bapak perihal konversi SKS. Jadi dari BRIN itu tidak mengeluarkan silabus gitu Pak. Jadi nggak ada indikator capaian pembelajarannya yang dikeluarkan oleh pihak BRIN-nya. Dan dari Fitri bisa bisa berupa hasil diskusi dengan dosen pembimbing yang dari prodinya gitu Pak. Jadi dari BRIN saya udah dapet beberapa kayak jurnal dan modul PPT gitu Pak dari mentor saya di BRIN. Tapi kalau untuk bentuknya seperti indikator capaian pembelajaran itu masih belum ada gitu Pak. Dari Bu Fitri udah sempat ngirim contoh sih Pak untuk yang kan dari mesin itu ada yang di Indonesia Power juga ya Pak. Nah itu dia bentuknya ada topik materinya gitu Pak. Saya coba izin share screen ya Pak. Ya, bisa dilakukan share screen. Kemudian coba di-record juga, wah, untuk dokumentasi dari diskusi bimbingan MBKM-nya. Oh iya Pak. Ini yang recordnya masuknya di Bapak ya? Oh enggak, udah bisa ya Tadi Pak. sudah di allowable untuk bisa melakukan recording. Oke, udah saya record Pak. Ya, Ini coba di share apa screen di saya udah share masuk belum screen. ya Pak? Sudah keluar untuk share screen-nya. Iya, bentuknya seperti ini Pak, kalau yang dari IP, yang dari Indonesia Power, sedangkan dari BRIN itu tidak menyediakan indikatornya seperti ini. Jadi cuma rangkaian apa ya Pak, kayak Sebentar, ruang ini lingkupnya. sebentar dulu apa tempat MBKM-nya di MBK apa tempat MBKM-nya itu di Indonesia Power atau di mana tadi Di BRIN. BRIN Pak, di BRIN. Cuma Kalau dari yang Bu yang Fitri, yang PT Indonesia Power ini nggak bukan bukan masuk ke sini, bukan ke Indonesia Power ya. bukan Pak. Oke. Iya, jadi dari Bu Fitri ngasih contohnya seperti ini Pak. Gitu. Jadi nanti dari tim Kaprodinya yang bakal dan Dospem juga sih Pak, dari Dospem prodinya yang akan memberikan kira-kira mata kuliah apa aja yang bisa dikonversi gitu Pak. Jadi nggak semuanya dikonversi 20 SKS gitu Pak. Ya, oke. Kemudian yang jadi problemnya apa? Problemnya nggak ada ini Pak, nggak ada indikator capaian pembelajarannya dari BRIN. Cuma ruang lingkup yang saya kirim di chat ke Bapak Untuk ruang dari lingkupnya yang bisa yang dari BRIN itu bisa di share screen di apa di eh, virtual Zoom-nya buat eh, apa di kita diskusin lagi. oke sebentar Pak, saya login akunnya dulu.
Ya, ini udah muncul belum ya Pak? Share screen-nya. Sudah keluar tampilannya. Iya, ini Pak. Jadi dari BRIN-nya itu cuma menyediakan judul magangnya, temanya, dan ruang lingkupnya Pak. Itu. Oke, sampai sini dulu. Judulnya itu Magang Riset Material Geothermal Geothermal Energi ya. energi. Iya, PLTP, Condensing dan Bina bisa. Recycle di Serpong. Deskripsi layanan, Mm-mm. ruang lingkup, alloying baja nir karat. Jadi sepertinya ini tentang apa? Baja ya. Iya. Baja, pelapisan ya, hardening, Mm-mm. directionally solidification process, metallic material forming simulation. Ini semuanya dilakukan atau bisa memilih? Semuanya Pak. Jadi bentar Pak, ada yang lebih lengkap lagi lah ya, deskripsi layanannya. Jadi sekarang itu saya masih online gitu Pak dari mentornya. Jadi dari mentornya itu udah ngasih beberapa modul tentang material-material, terus kira-kira aplikasi yang nantinya akan digunakan gitu Pak. Ini Pak yang lebih lengkapnya, ruang lingkupnya. Ya, untuk ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya itu ini ya, mengenai tentang baja, kemudian metallic material, surface engineering and heat treatment, rollback turbine, geothermal stress corrosion, numerical finite element static. Nah, jadi ada beberapa yang kalau dari nama-nama ini yang bisa masuk ya, bisa masuk ke apa, kalau konversi itu di mata kuliah itu pertama ada namanya numerical finite element. Di situ ada ya, Ada numerical Pak, ada. finite element. Ya, numerical finite element static itu bisa masuk ke mata kuliah komputasi teknik. Mm-mm. Eh, sudah ngambil ya atau lagi mengambil mata kuliah ini? Iya, ngambil komputasi teknik Pak. Ya, komputasi teknik itu menceritakan tentang FEM, finite element analysis. Eh, Oke, saya break dulu sebentar ya, sekitar 15 menit nanti saya masuk lagi. Bisa ditunggu ya. Iya Pak, bisa Pak.
Ya, oke. Suaranya bisa jelas terdengar. Untuk suara bisa jelas terdengar. Iya, sudah masuk, Ulfa. Pak. Ya, oke. Oke, tadi agak sedikit telat karena gangguan sinyal, sehingga masuknya keluar terus masuk keluar masuk. Oke, bisa dilanjutkan lagi yang tadi di share screen. Tadi sudah sampai mana bagiannya? Oke, Pak. Ini um, Ya, untuk apa? deskripsi lainnya. Sama ini ada beberapa materinya sih, Pak. Kan saya juga baru mulai itu tanggal 1 Maret kemarin ya. Nah, itu setiap harinya dapat kalau nggak modul, dapat referensi jurnal gitu, Pak, pastinya. Nah, ini ada sih, Pak, di Google Drive untuk materi-materinya. Ini ada modulnya dari mentor saya di BRIN. Kurang lebih seperti ini sih, Pak. Tuh. Ini modulnya dari BRIN ya? Iya, dari mentor saya di BRIN. Oke, coba lihat tadi yang apa? Tadi ada kata finite element ya. Iya. Ya, itu kalau dikonversi ekivalensi bisa masuk ke mata kuliah komputasi, komputasi teknik itu membicarakan tentang metode elemen hingga finite element. Lalu apalagi tadi yang dari BRIN tadi selain finite element? Oh, sebentar, Pak. Ini Bapaknya sempat bahas ini sih, Pak, CFD gitu. Ya, Aplikasi itu juga bisa CFD. bisa karena finite element bisa berguna untuk menghitung atau mensimulasikan aliran fluida, teori finite element. Ini. Mata kuliah siap dia mengambil juga ya, mata Iya, kuliah saya aplikasi ambil CFD. KE, Pak. Turbin Aplikasi ya. juga ambil. Ya, Iya, itu sih, Pak. Ini ya ini dia menggunakan teori finite hmm, element. iya. Terus sisanya jurnalnya jurnal tentang material sih, Pak. Oke, Material. coba lihat isi jurnalnya. Untuk material jurnalnya Effect of Participation Hardening ya. Coba tadi judulnya. Iya. Untuk judulnya Effect of Participation Hardening on Microstructural Characteristic pada baja steel. Ini masuk kalau konversinya itu ke mata kuliah material teknik. Iya, material teknik saya udah ambil sih, Pak, di semester 2. Gitu. Ya, itu di semester 2 material teknik, teknik material atau material teknik atau teknik material. Ada metalurgi fisiknya, metfis. Nggak, tidak ada, Pak, matkulnya. Oke, Paling ini sih, Pak, kalau yang KE-nya rekayasa penukar kalor dan massa, teknik pembakaran, sistem ya, pengumpulan panas, dan lain-lain. ya, itu bisa masuk ke situ. Oke, terus apa lagi? Kalau yang ini masuk ke material teknik.
yang effect of participation. Precipitation hardening stainless steel menggunakan krom dan nikel ya. Yaitu juga masuk ke material teknik. Ini ke material teknik, menceritakan tentang baja ya, alloy, campuran, heat treatment, treatment panas. Jadi aplikasi dari heat transfer, perpindahan panas ini dipergunakan untuk mentreatment dari alloy, dari campuran, baja campuran, alloy steel. Di berapa temperatur yang dibutuhkan, kemudian sampai titik beku, titik leleh ya, baja tersebut bisa mencair dan lain sebagainya. Nah, terus di scroll lagi ke bawah. Oh, sudah ya? Udah, Pak. Sama ada kalau yang kemarin soal ini sih Pak, rangka gitu, rangka batang bidang. Ini. Rangka batang bidang, coba bisa masuk Pak. Ya, ini masuk ke, kalau konversi itu masuk ke mata kuliah statika struktur. Ada mata kuliah statuk Ada, ya. tapi udah ambil Pak di semester sebelumnya. Oke, berarti udah ngambil atau mata kuliah. Kalau getaran mekanis itu apa ya Pak ya? Getaran, vibrasi, berhubungan dengan Oh, vibrasi. Coba. vibrasi masuk juga sih Pak. Kemarin di ini analisa vibrasi pada pembangkit Iya, coba listrik. lihat. Itu getaran. Ilmu dasarnya ya getaran mekanik. Jadi getaran itu menghasilkan suatu frekuensi dari hasil getaran ini berpengaruh terhadap mesin yang beroperasi. Ini sih Pak paling Oke, coba lihat. dampak Terus vibrasi pada pembangkit listrik. ya, ini diimplementasikan ke pembangkit. Nah, ini vibrasinya pada ya, ini ada apa? Elemen ya. Mata kuliah elemen mesin ada. Elemen Yang mesin gambar di atas. nggak ada. Gambar Nggak ada Pak. Nggak, coba yang gambar di atas. Oh. Nah, ini kan ada, kalau bit vibration ada tulisan di situ, ada bit vibrasi. Itu masuk kalau itu ada mata kuliah elemen mesin. Mata kuliahnya apa kalau sekarang? Mechanical design atau Dasar only? perancangan sih Pak harusnya masuknya. Ya, berarti Apa masuk ke ada mata kuliahnya dasar perancangan, tapi saya udah ambil juga di semester 3. CAD atau Capstone Design. CAD udah Termasuk, juga Pak. Udah. bukan CAD. Kalau CAD itu gambar ya, CAD, Computer Aided Engineering. Itu bisa masuk, ya ini bisa juga masuk ke CAD karena ada gambar drawing, gambar misalnya roda gigi, kemudian ada bearing, terus ada poros dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah itu yang ada relevannya, ada hubungan dengan yang tadi. Mata kuliah vibrasi, kemudian ini terus di scroll lagi. Ya, terus udah Pak. Oke, terus ya. Kemudian apa lagi? Coba ini. Berarti ini masuknya ke getaran mekanis ya Pak? Ya, itu getaran mekanik. Oh. Jadi di mechanical engineering itu, di teknik mesin ya, itu kan ada beberapa konsentrasi. Konsentrasi itu artinya fokus atau peminatan.
Ada yang pertama fokus konsentrasinya itu di bidang pengubahan energi, konversi energi. Yang dimaksud dengan konversi energi itu artinya mengubah energi energi satu itu artinya misalnya energi kinetik dirubah menjadi energi listrik. Ya, seperti contohnya memanfaatkan turbin angin atau turbin air. Jadi ada energi yang terkandung di dalam angin, energi kinetik atau energi potensial yang dimiliki oleh air dikonversi dengan mekanisme tertentu yang akhirnya itu adalah menghasilkan energi listrik. Kemudian konversi energi itu aplikasinya luas sekali. Bisa juga mengubah energi matahari menjadi energi yang lain, atau dibalik, misalnya energi kimia dirubah menjadi energi gerak. Ya, contohnya motor bakar, ICE, internal combustion engine. Kalau pernah dengar motor pembakaran dalam, itu kan melakukan pengubahan energi kimia. Yang dimaksud dengan kimia itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakar itu ada rumus kimianya, misalnya kalau bahan bakar bensin, ya ada rumus kimia, kemudian bahan bakar biogas, biodiesel, atau bahan bakar misalnya dengan bahan bakar yang menggunakan batu bara, lalu dirubah menjadi energi gerak. Energi geraknya itu ya artinya dia bisa menggerakkan motor tersebut. Kalau misalnya kereta api, lokomotif, dia melakukan pengubahan dari bahan bakar, bahan yang digunakan adalah batu bara sebagai bahan proses untuk menghasilkan panas. Nah, panas itu ditransformasikan lagi, dirubah hingga menghasilkan uap, dan tenaga uap dirubah menjadi energi gerak yang bisa menggerakkan lokomotif tersebut. Untuk energi, kalau kita misalnya di bidang energi itu nggak pernah akan habis. Ya, secara sederhananya, ketika energi itu hilang atau energi habis, ya tidak akan ada kehidupan. Energi itu ya selalu ada. Ya, salah satu yang energi yang nggak akan habis ya adalah energi matahari. Kalau misalnya matahari hilang atau matahari terbelah dua atau pecah, atau ya pasti galaksi Bima Sakti juga akan berubah proses putarannya, atau ya terjadi hari akhir gitu. Nah, di bagian inilah yang energi itu menjadi hal yang nggak akan pernah akan habis selama masih ada kehidupan. Makanya ada konversi energi, pengubahan energi, manajemen energi, kemudian ada tempat untuk menyimpan energi supaya energi tersebut tidak hilang atau terbuang ke lingkungan yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama ya, peminatan KE, konversi energi, lalu ada peminatan kalau di bidang yang kedua itu ada manufacturing, manufaktur. Manufaktur itu membuat, meng-create. Jadi yang dimaksud dengan membuat, meng-create itu yang barangnya belum ada, belum terbuat, kemudian dibuat sampai menjadi barang jadi dan bisa dipergunakan. Itu peminatan di manufaktur. Lalu apa saja ilmu basic atau ilmu dasarnya? Ya, bagi ilmu perancangan, karena untuk melakukan manufaktur tersebut, bagaimana cara melakukan desain, perancangan, berarti ada ilmu-ilmu dasar yang digunakan. Terus manufaktur, lalu ada lagi di bagian peminatan itu fokusnya itu ke ketahanan material atau konstruksi. Jadi setelah dibuat material tersebut, setelah di manufacturing, material tersebut diuji, dilakukan pengujian, apakah material ini bisa dikatakan safety factor, masuk dalam ke arah yang masih safety, aman ketika digunakan atau tidak. Ya, itu nanti masuk lagi ke ada ada pengujian, misalnya uji tarik, uji tekan, uji tekuk,
kemudian uji momen puntir dan seterusnya. Lalu memprediksikan berapa gaya-gaya yang bekerja atau gaya-gaya yang dipergunakan atau gaya yang bekerja di material tersebut. Kemudian konstruksi itu ya sesuai dengan namanya ya, jadi konstruksi melihat dalam perspektif kekuatan materialnya ya. Ketika dia menerima gaya-gaya tertentu, lalu dimanfaatkan material tersebut atau dicari material yang bisa aman dalam arti tidak mengalami kerusakan. Jadi ada hubungan tegangan dan regangan. Jadi kalau sudah pernah mengambil mata kuliah konstruksi itu ada statika struktur, itu ada grafik yang menjelaskan kekuatan material, ada grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Lalu kemudian yang keempat ada di peminatan material. Mesin itu mechanical engineering ya untuk membuat sesuatu atau membuat benda atau prototipe pasti membutuhkan material. Karena ya kita berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya jurusan sastra atau fakultas hukum, ya dia nggak butuh material, nggak perlu bahan. Misalnya berupa kebijakan atau berupa peraturan. Tapi kalau di bagian mekanikal, ada wujudnya, ada fisiknya. Fisiknya ya materialnya apa yang digunakan. Nah, itu ada masuk ke peminatan konsentrasi di bidang material. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada konversi energi, kemudian ada konstruksi, kemudian ada manufaktur, dan material. Nah, yang ini, coba lihat. Kalau yang ditampilkan ini, modulus-modulus itu ya banyak cerita ke konstruksinya. Sejauh ini baru itu aja sih Pak untuk modul dan jurnalnya. Jadi belum ada lagi. Oke, kemudian yang jadi problemnya apa tadi permasalahannya untuk melakukan konversi? Dari BRIN-nya nggak menyediakan indikator capaian pembelajarannya gitu Pak. Dari Bu Fitrinya. Tapi kalau dari yang tadi disampaikan yang diberikan itu, yang saya komentarin itu ada masuk ke mata kuliah ini. Kayak misalnya tadi ada getaran, vibrasi, berarti dia masuk ke mata kuliah getaran mekanik, kemudian tadi ada berhubungan dengan alloy ya. Alloy itu ya itu masuk ke mata kuliah material teknik. Lalu tadi ada juga tampilan ini ya, finite element metode elemen pingga itu bisa masuk ke mata kuliah komputasi teknik. Lalu tadi ada juga yang ditampilkan lagi tentang gambar elemen mesin ya, atau itu bisa masuk ke perancangan. Lalu tadi apalagi ya, menampilkan perpindahan tadi finite element itu bisa masuk komputasi teknik, lalu juga bisa masuk ke applied CFD, aplikasi CFD. Tapi umumnya kalau aplikasi CFD yang lebih lebih perhitungannya lebih mendekati kondisi aktualnya itu adalah dengan menggunakan teori finite volume, metode volume hingga. Kalau finite element itu akan lebih sesuai atau penghitungannya itu lebih tepatnya ke bidang struktur. Walaupun untuk memprediksi
fenomena aliran fluida juga bisa dilakukan. Finite element itu bisa memprediksi macam-macam, bisa memprediksi tentang fenomena aliran fluida, lalu perpindahan panas juga bisa dihitung dengan finite element, kemudian konstruksi atau struktur juga bisa dihitung dengan finite element, metode elemen hingga. Jadi itu bisa dihitung di situ. Nah, dari kalau misalnya dilakukan komparasi atau perbandingan, misalnya finite element digunakan untuk menghitung konstruksi, finite element digunakan untuk menghitung aliran fluida, finite element digunakan untuk menghitung aliran perpindahan panas, dia akan lebih sesuai atau akan lebih mendekati kondisi aktualnya numerikalnya itu dengan perbandingan eksak atau analitik ketika dipergunakan untuk melakukan pendekatan penghitungan untuk bagian konstruksi. Kalau CFD bisa juga, tetapi metodenya kurang sesuai gitu. Sederhananya begini, misalnya ya kalau nanti ngambil CFD kan ada 2 software ya. Ada software yang namanya Fluent, FLUN ya, ANSYS Fluent. Kemudian nanti coba gunakan ANSYS, namanya itu ANSYS Multifisik. ANSYS Multifisik, lalu coba bandingkan proses hitungan atau lihat aliran vorticity yang terbentuk. Vorticity itu apa? Vorticity itu adalah pusaran atau vortex. Misalkan vortexnya itu kita mensimulasikan pada aliran atau pada bagian saluran pipa yang melakukan pembesaran. Jadi misalkan masuknya itu 10 cm diameternya ya, diameter masuknya 10, lalu di diameter keluarnya pipa tersebut mengalami pembesaran menjadi 2 kali lipat. Yang awalnya 10 dikali 2 jadi 20 cm. Nah, ketika disimulasikan dengan FEM, finite element, metode elemen hingga, vorticity yang terbentuk di bagian atau pusaran-pusaran kecil ya, atau vortex itu di bagian ujung sudut dari pipa yang membesar itu belum keluar, tidak nampak gitu, artinya belum terbentuk. Tetapi ketika dilakukan dengan simulasi menggunakan metode volume hingga, metode finite volume, VVM, finite volume method, metode volume hingga, itu vorticity sudah mulai keluar atau sudah mulai terbentuk. Kenapa hal ini perlu dilihat secara detail ya, karena vorticity itu berpengaruh terhadap, kalau di bidang masuk lagi ke mata kuliah yang lain, aerodinamika, dia berpengaruh terhadap keseimbangan atau kestabilan pesawat pada saat melakukan terbang di udara. Jadi vorticity itu yang, nah kalau misalnya prediksinya ini menggunakan finite element, ya vorticity-nya belum terbentuk. Ya asumsinya apa? Nanti hasil dari analisanya menganggap, oh itu sudah stabil, sudah seimbang. Tapi pada saat dilakukan tes uji penerbangan atau tes terbang, ternyata masih ada vibrasi atau turbulensi yang terbentuk di bagian wings, sayap pesawat. Ya, oke. Untuk sementara itu gambarannya, suaranya bisa masih jelas masuk terdengar ya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Maaf Pak, tadi apa namanya, Sinyal internet ya saya apa? connecting. Ya.
Iya, iya. Jadi ada sedikit delay. Oke, lanjut lagi ya ke yang tadi mengenai yang balik lagi coba ke websitenya BRIN Ya. yang tadi. Nah, di bagian sini kan ada ruang lingkup ya. Ruang lingkup yang pertama yang menjadi pertanyaan awalnya itu Allowing Bajanir ini nanti akan dibahas nggak di BRIN diceritain di Eh, sana. Kemungkinan besar iya sih Pak. Jadi karena ini kan saya dari Maret sampai Agustus ya Pak. Nah, dari mentornya ini baru ngasih referensi itu baru sampai kemarin kan Pak. Jadi kemungkinan masih banyak lagi nanti dari beliau modul dan jurnal-jurnal lainnya gitu Pak. Jadi mungkin baru beberapa dari ruang lingkup ini aja yang udah dibahas gitu Pak. Oke, kalau misalnya ini mau suaranya jelas terdengar ya. Iya, benar Pak. Oke, kalau ini mau tetap dikonversikan atau diekuivalensikan untuk mata kuliah Allowing Bajanir Karat ini masuk ke mata kuliah kalau mau dicatat atau tapi nggak apa-apa udah kerekam juga nanti bisa didengar. Allowing Bajanir Karat dalam tanda kurung precipitation hardening and directionality solidification process itu masuk ke bidang material teknik ya. Kemudian metallic material forming simulation ini juga bisa masuk ke material teknik. Forming itu apa coba? Forming tahu nggak artinya forming? Pembentukan, Pembentukan. membentuk, ya. Ya, itu bisa masuk ke mata kuliah material teknik dan juga bisa masuk ke mata kuliah manufaktur karena dia membentuk misalnya mau bentuk materialnya itu berbentuk misalkan ya saya nggak tahu BRIN ini bentuknya menjadi apa materialnya. Misalkan dia berbentuk lingkaran atau berbentuk beam, batangan atau berbentuk lembaran atau slice ya, lempengan. Nah, itu bisa masuk ke ilmu material dan manufakturnya membuatnya itu ke dalam bentuk apa. Surface engineering, surface itu adalah permukaan, teknik surface dan heat treatment. Di situ ada kata keywordnya, atau kata kunci ya. Surface engineering, surface itu ya permukaan, engineering rekayasa permukaan, dan heat treatment. Heat treatment ini treatment panas. Jadi energi panas itu dimanfaatkan untuk mentreatment blade turbine. Dari penjelasan ini bisa masuk ke mata kuliah heat treatment, itu mata kuliah perpindahan panas, heat transfer, karena ada heat. Jadi nanti bisa saja proses perpindahan panasnya itu terjadi secara konduksi, konveksi, atau kombinasi. Atau dia menggunakan treatment radiasi. Saya nggak tahu juga, belum tahu nih kalau nggak ngikutin secara langsung di sana. Apakah dia bisa menggunakan treatment dengan cara radiasi seperti perpindahan panas matahari ke bumi itu kan radiasi. Nah, itu perlu ketahui dulu treatmentnya apa dengan cara konveksi, konduksi, atau secara radiasi. Rotor blade turbine. Rotor itu yang berputar. Ada stator, ada rotor. Rotor itu yang muter-muter, berarti bilah yang berputar atau turbin yang berputar. Nah, jadi treatment perpindahan panas ini untuk memutar turbin yang bilah turbin yang berputar. Bagaimana treatmentnya? Tadi
kalau diarahkan ya itu masuk ke mata kuliah perpindahan panas, kemudian mata kuliah pilihan ada kata kunci keywordnya di situ turbin, Mas ambil juga ya mata kuliah turbin. Iya. Berarti bisa masuk ke turbin, kemudian surface engineering ini rekayasa permukaan ya, jadi mengartikan permukaan dari blade tersebut, dari bilah turbin tersebut ketika dia kena panas, kena heat treatment panas. Jadi treatment panas itu Halo Pak, suaranya hilang Pak. Oke, suaranya masuk lagi ya. Iya. Ya, untuk surface engineering ya tadi teknik permukaan, rekayasa permukaan, heat treatment panas, treatment panas yang dilakukan terhadap bilah turbin. Bilah itu ya lihat aja turbin ya, maksudnya bilahnya itu kalau bentuknya seperti ini, materialnya ini, kemudian sudut kemiringan dan lain sebagainya seperti ini. Nah, treatment panasnya yang dilakukan untuk bisa memutar turbin tersebut. Lalu yang masuk lagi ke koma ya, di situ ada koma, geothermal stress. Nah, di sini ada kata keyword lagi, geo itu thermal stress corrosion cracking reset. Jadi kalau dari arti geo itu panas ya, panas, thermal itu panas, geo itu adalah bumi ya, jadi panas bumi. Stress corrosion, jadi panas bumi, panas yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari panas bumi itu menyebabkan korosi. Ini ditutup dengan patahan. Jadi dari hasil pengikisan material tersebut menimbulkan crack. Crack itu cracking itu ya patah. Jadi ada material yang cracking. Nah, terus ditambahkan lagi riset. Riset itu ya penelitian. Jadi meneliti tentang panas bumi, geothermal, geo itu adalah bumi, thermalnya itu panas bumi yang dari panas bumi itu yang menyebabkan korosi dan cracking patahan dari material yang dipergunakan. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau ini masuk ke mata kuliah apa? Konversinya apa, maksudnya ekivalensinya ya? Versi SKS ya. Ya, itu konversi SKS-nya. Di situ ada kata kunci thermal masuk ke perpindahan panas, heat transfer. Perpindahan panas itu kalau kemarin ikut mata kuliah udah ngambil heat transfer ya, Iya, perpindahan udah panas. Pak. Perpindahan panas sudah. Sama Prof Bambang atau Sama gimana? Prof Bambang. Oke, sama Prof Bambang. Nah, di mata kuliah heat transfer itu mata kuliahnya mata kuliah basic ya, mata kuliah fundamental. Aplikasinya ya banyak. Kata kuncinya ya cuma 3. Perpindahan panas itu yang terjadi, perpindahan panas secara konduksi, konveksi, apa radiasi. Nah, dari ketiga ini dimasukkan lagi, kalau dianalisa bisa menimbulkan stres. Stres itu tegangan. Jadi kalau misalnya ya sederhananya ketika ada benda yang dipanaskan, misalnya logam ya atau kawat ya, kita panaskan pada temperatur tertentu, itu materialnya akan stres, akan tegang. Coba aja misalnya manasin kawat ya pada temperatur sampai 200, 300. Itu kalau diperhatikan kawat itu akan membara atau akan panas, akan stres, terus lama-lama karena saking stresnya ya bisa putus atau bisa kan meleleh. Nah, itu yang nanti masuk ke bagian itu. Geothermal stress corrosion cracking reset, perpindahan panas, lalu
suaranya masih jelas terdengar ya. Iya, jelas Pak. Kemudian heat transfer, karena di situ ada kata kuncinya korosi. Korosi itu ya yang pasti dikikis, ya pasti material. Nggak mungkin mengikisnya nggak ada yang dikikis, jadi ada material. Nah, masuk ke mata kuliah material teknik, korosiannya. Jadi ada mata kuliah perpindahan panas, kemudian ada material teknik. Riset, ya masuk lagi ke filosofinya, ke metode penelitian. Karena masih dalam tahap penelitian, diteliti. Oke, terus kita lanjut lagi ke sebelah kanan berikutnya, numerical finite element. Numerik, kalau bicara tentang numerical, bicara tentang angka. Di bagian sini, finite element ya menceritakan tentang angka-angka yang dirangkai menjadi teori metode elemen hingga, finite element metode elemen hingga. Nah, angka-angka tersebut nanti ya yang tadi yang ditampilkan di slide PPT ya, di slide PowerPoint itu kan misalnya ada batang, terus ada lalu batang itu menerima gaya dari gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga, lalu misalnya batang itu bercabang. Kalau batang ini cabang pertama materialnya apa, cabang kedua materialnya apa, atau diasumsikan materialnya homogen, lalu ditransformasikan ke dalam bentuk matrikulasi atau persamaan matrik. Ada matrik ordo 3x3, 4x4, atau 5x5 ya. Itu tergantung case apa atau kasus apa yang ingin diselesaikan. Yang menjadi pertanyaan, masuk ke mata kuliah apa? Numerical bisa masuk ke mata kuliah komputasi teknik, lalu bisa juga kalau untuk tools-nya ya, untuk tools-nya, untuk software maksudnya, tools atau software-nya itu bisa masuk ke software MATLAB, MATLAB ya, MATLAB, lalu suaranya masih bisa jelas terdengar. Untuk suara bisa. Ya. Maaf Pak, tadi internet saya reconnecting lagi. Oke. Bisa Pak, ini saya boleh izin off cam nggak ya Pak? Karena internetnya kayaknya lagi putus-putus terus Pak. Oh, nggak ini ya, nggak stabil ya. Oke, yaudah nggak apa-apa. Oke, suaranya bisa ini ya, Ya, agak jelas stabil ya Pak. terdengarnya. Yang pertama itu tadi numerical, masuk ke komputasi teknik, Comtek ya, lalu tools-nya atau software yang bisa digunakan, UPN sudah memiliki beberapa software license. Yang pertama adalah MATLAB, itu bisa digunakan juga untuk menghitung finite element. Kemudian software ANSYS mechanical atau ANSYS struktural, itu bisa dipergunakan. Oke, suaranya masih jelas terdengar? Ya, masih Pak. Masuk. Ya. Nah, di sini kita lanjut lagi, numerical finite element static dan dynamic modeling and simulation. Kalau bicara tentang dynamic ya, metode elemen hingga untuk model yang dinamis. Jadi ada model statis, ada model dinamis. Lalu apa bedanya? Ya sederhananya membayangkan apa yang dimaksud dengan model statis dengan model dinamis. Kalau model statis, modelnya itu diam. Modelnya diam. Yang dimaksud dengan modelnya diam, ilustrasinya gini aja. Mudahnya statis. Statis itu misalkan naik motor, tapi motornya nggak dijalanin. Diam aja, misalnya di tempat parkir motor, diam, terus dinaikin, diduduki oleh 5 orang.
Nah, itu statis. Jadi motor tersebut mendapatkan atau menerima gaya yang statis, nggak bergerak itunya, kondisinya. Jadi motor tersebut ya kalau dilihat ya untuk material-materialnya pasti mengalami tegangan atau stressing di bagian tertentu. Lalu yang dinamis kebalikannya, motornya dibawa jalan, dinamik. Jadi motornya sambil berjalan karena ada lubang, ada jalan yang nggak teratur, berlubang-lubang, sehingga ada gaya-gaya yang dinamis. Jadi kalau misalnya naik motornya 5 orang, ya pasti beban dari motor tersebut dinamis. Terus jalan bagus, lebih bebannya agak stabil. Terus ketika dia jalannya rusak, apalagi dipacu dengan kecepatan lebih tinggi, ya dinamisnya akan meningkat. Nah, di bagian ini numerical finite element static and dynamic modeling. Jadi dia dynamic dalam kondisi yang modelnya yang dinamis, yang bergerak. And simulation, di situ ada kata keywordnya simulasi. Kalau bicara simulasi itu umumnya menggunakan pendekatan dengan komputer atau PC. Jadi simulasi ini menggunakan tools toolsnya itu ya menggunakan software. Softwarenya beragam ya, tergantung dari brandnya menggunakan apa. Apakah dia mau menggunakan ANSYS atau menggunakan SolidWorks atau menggunakan Nastran, CATIA, atau software MATLAB atau software Fortran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali software simulasi, tergantung dari brandnya seperti apa. Dalam kurung solid mekanik, kemudian solid itu ada yang padat berupa padatan, mekanik ya berarti gerakan pada mekanik itu bergerak ya, atau mekanikalnya untuk material yang berbentuk padat, solid. Lalu dalam koma lagi heat flow itu adalah aliran panas dan kontak, jadi kontak dengan kontak problemnya. Jadi aliran yang panas berpengaruh karena melakukan kontak, misalnya ya mudahnya membayangkannya, misalkan ada 2 buah pipa ya. Yang pipa yang pertama dialiri oleh fluida yang dingin 30 derajat Celcius, kemudian pipa yang kedua dialiri adalah fluida yang panas dengan temperatur di atas 100, misalkan 120 derajat. Lalu dibandingkan, ya pasti ada perbedaan. Nanti yang fluida yang selalu dialiri oleh fluida dingin dengan fluida panas itu bagaimana terhadap material tersebut yang berhubungan dengan kontak to kontak. Jadi karena terjadinya kontak dengan heat flow, aliran panas tersebut. Ini masuknya tadi bisa juga masuk karena ada kata kunci heat flow, masuk ke perpindahan panas, tapi dalam perspektif sudut pandang menggunakan ilmu simulasi numerikal. Kemudian contact to contact, ya heat flow, heat di situ ada kata kuncinya panas, heat transfer berarti perpindahan panas, flow itu masuk ke mata kuliah mekanika fluida, fluid mekanik ya. Jadi fluida tersebut mengeluarkan menggunakan fluida, apakah menggunakan fluida cair atau fluida gas atau fluida yang multiphase campuran. Ya tinggal dilihat aja nanti dari brand seperti apa case atau kasus yang diberikan. Lalu berikutnya geothermal. Geothermal rotor blade cyclic loading. Nah, ini geothermal tadi ya, kata kuncinya masuk lagi ke heat transfer, perpindahan panas.
rotor itu yang diam, bukan yang diam, yang berputar. Blade itu ya bilahnya, cyclic itu siklusnya, load itu ya muatan yang diterima loadingnya. Dalam kurung fatigue test and simulation. Nah, di bagian ini fatigue test ya masuknya kekuatan material. Kalau dia banyak cerita tentang fatigue ya, fatigue itu ya kekuatan material menjadi mengarah ke konstruksi. Halo Pak, maaf Pak, Ya, habis ya, oke. reconnecting lagi internetnya, Ya, lagi nggak stabil banget. ya. Oke, jadi untuk suaranya sudah masuk ya, jelas terdengar. Nah, geothermal tadi kalau menjadi pertanyaan apakah masuk ke mana? Masuk ke heat transfer, perpindahan panas, lalu blade itu bilah ya yang paling mendekati mata kuliahnya itu adalah di bidang mata kuliah pilihan turbin, cyclic loading, siklusnya. Dalam kurung lagi, bukan dalam kurung garis miring ya, fatigue test yang dilakukan itu adalah tes fatigue itu kegagalan. Berarti masuk ke dalam pendekatan untuk mata kuliah konstruksi ya, mata kuliah statika teknik atau statika struktur. And simulation dan simulasi. Nah, bisa saja pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan software juga. Karena ada kata simulation di bagian dan simulation ya. Dia bisa saja dia menggunakan software lagi. Atau kalau dia di brain-nya itu punya alat uji atau alat pengujian untuk fatigue, nah itu juga bisa dilakukan secara eksperimen. Tapi ya nanti dilihat aja di bagian di sana ketika melakukan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melakukan pendekatannya seperti apakah dengan uji eksperimen di sana, jadi ada blade-nya langsung dilihat secara visualisasi dengan menggunakan ada namanya teori NDT ya, non-destructive testing NDT ya, itu bisa juga digunakan untuk melihat fatigue atau tes kegagalan. Oke, untuk mata kuliahnya, mata kuliah masuk ke perpindahan panas, simulasi, bisa masuk ke mata kuliah komputasi teknik, lalu kalau dia ada tadi cerita tentang geotermal, ada kata Geothermal. kuncinya, ya itu bisa masuk ke mata kuliah applied CFD, karena aplikasi CFD, karena di aplikasi CFD juga bisa simulasikan untuk perpindahan panas secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Oke, terus udah ada lagi? Sejauh ini baru itu sih Pak. Tapi kalau untuk geothermal sendiri berarti masuk ke mata kuliah ini nggak ya Pak? Energi terbarukan. Iya, juga bisa masuk ke situ. Jadi pemanfaatan energi panas bumi. Coba cari di ketik lagi di Google, ketik aja coba new tab, enggak di internet baru, Ya. ketik aja di Google dulu, ketik Google, ketik yang tadi ya, geothermal, atau ini dulu sebagai prolog awalnya, itu geothermal adalah kata kuncinya itu geothermal. Nah itu di situ geothermal adalah, nah di situ ini penjelasan awalnya, geothermal dalam kurung energi panas bumi.
Nah, jadi memanfaatkan itu energi panas bumi. Berarti masuk ke mata kuliah KKE, konversi konservasi energi. Juga bisa masuk ke situ. Kalau untuk mata kuliah ini Pak, rekayasa penukar kalor, terus juga ada sistem pengumpulan panas, itu berarti masih belum masuk ya Pak, kalau dilihat dari ruang lingkupnya aja. Kalau untuk ini dulu, bisa juga masuk, tergantung dari apa ya, konten apa yang diberikan oleh BRIN. Kalau dia lebih dominannya ke mana tadi, ke penukar panasnya, jadi geotermal, judulnya memang geotermal, tapi nanti dalam perspektif bagaimana proses penukaran panas, ya berarti masuknya ke situ, ke mata kuliah apa tadi, penukar panas. Nah, kalau misalnya dia geotermalnya itu nanti dia dari BRIN itu mentornya banyak cerita tentang ngubah-ngubah energi, ya masuknya ke KKE, konversi konservasi energi. Nah, singkat cerita, lihat aja dulu ininya, lihat apa isi dari materi yang disampaikan. Kalau misalnya nanti, atau gini, kalau misalnya belum masih nanti belum terbayangkan atau nanti bagaimana memilih mata kuliah masuk kemana, nanti coba aja nanti dikumpulin dulu materi apa yang sudah diberikan oleh BRIN, nanti kita bisa diskusi lagi untuk dia masuknya ke mata kuliah apa ini, untuk Oke, baik Pak. untuk materi-materi yang dikasih gitu ya, materi-materi yang diberikan oleh BRIN ya. Siap. Oke, masih ada lagi? Berarti sejauh ini baru turbin, aplikasi CFD, komputasi teknik, sama getaran mekanis ya Pak? Ya, untuk getaran yang mekanis. yang belum saya ambil gitu Pak. Kalau tadi yang seperti material teknik, terus perpindahan panas, KKE itu kan berarti saya udah selesai gitu Pak, udah lulus mata kuliah tersebut. Ya. Berarti baru 4 tadi itu aja ya Pak untuk. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Udah Pak, mungkin boleh dicukupkan dulu untuk hari ini. Nanti kalau misalnya saya udah dapet referensi yang baru, nanti saya kabarin lagi ke Bapak. Ya, oke. Kemudian nanti saya akan berikan ini link, bukan link ya, maksudnya kode untuk Edmodo di MBKM. Jadi ada iya, baik, Pak. beberapa mahasiswa yang sudah masuk dengan saya untuk bimbingan MBKM. Jadi nanti bisa lihat nonton video-video rekaman sebelumnya sebagai gambaran yang sudah pernah dilakukan oleh yang MBKM yang lalu. Kemudian ini karena ini direcord, tadi kan ngerekam ya, Iya, melakukan rekam, nanti tolong juga diupload di Edmodo untuk dokumentasi, supaya nanti ketika ada mahasiswa yang masuk lagi, jadi ada historinya atau ada jejak digital yang juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. MBKM itu ngerjain apa sih sebenarnya atau melakukan apa, jadi ya bisa menonton atau melihat video-video yang sebelumnya. Oke, kalau tidak ada lagi saya ucapkan selamat siang ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak. Ya.